suami saya kena semuanya ternyata. Kukirain tanpa gejala, ternyata ada gejalanya. And how many days? No, you got 13 ya? Yang penting sudah sehat kembali. Sekarang saya ceritakan kronologi suami saya terkena COVID di Jerman ya teman-teman. Jadi sebelum suami saya pulang suami saya pulang beberapa minggu yang lalu ya. Nah, sebelum ke Jerman tentunya suami saya itu cek atau tes ya ke laboratorium pribadi seperti itu. Nah, hasilnya itu tentunya negatif. Kebetulan pas suami saya itu sudah nyampe di proyek dan mulai bekerja ya, itu ada pemberitahuan dari lurah setempat. Jadi seperti di Indonesia juga ya teman-teman. Jadi setiap desa di sini juga ada lurahnya gitu. Nah, lurahnya itu melakukan kayak apa ya? Pengecekan di proyek tersebut, karena proyek tersebut kan ada di wilayahnya seperti itu. Nah, mereka kan tahu kalau proyek tersebut itu menggunakan banyak tenaga kerja asing ya teman-teman. Tenaga kerja asing di sini itu berasal dari Polandia, dari Ceko Republik, dan dari Hungaria. Karena dari negara-negara ini gajinya itu lebih rendah teman-teman daripada mengambil karyawan yang dari Jerman dan dari Austria. Makanya banyak sekali kalau di sini namanya Ausländer atau orang luar negeri ya teman-teman. Nah, karena mereka dari luar negeri itu mereka harus melakukan swab test ya. Dan kalau suami saya kan melakukan swab test semuanya sudah dibayarin pemerintah. Tetapi kan untuk karyawan-karyawan biasa kan nggak dibayarin kan teman-teman, harus bayar sendiri dan tentunya keluar duit banyak seperti itu. Makanya kan mungkin orang mengira mereka nggak dicek seperti itu. Jadi lurahnya bilang mereka semuanya harus dicek. Nah, ternyata ada beberapa itu yang positif. Setelah positif, mereka sudah dikarantina semuanya dan karyawan yang lainnya itu semuanya di rapid test. Ini merupakan rapid test ya teman-teman. Jadi reaction dan non-reaction seperti itu. Nah, kebetulan suami saya itu non-reaction. Ya tentu saja dia baru pulang kemarin itu negatif kan? Dan hasilnya sudah tertera di situ. Nah, dia dicek itu ya tentunya non-reaction. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian di ruang sebelah suami saya itu ada di ruangan tersendiri ya teman-teman. Jadi tidak tercampur dengan orang yang lainnya karena suami saya kan senior manager. Selain itu juga dia ada kayak penyakit bawaan seperti itu. Jadi tidak boleh tercampur dengan orang yang lainnya. Jadi mendapatkan fasilitas yang spesial. Nah, di ruang sebelahnya suami itu katanya satu ruangan itu ada 6 orang atau 7 orang seperti itu. Salah satu di antaranya itu positif, tetapi itu orang yang berasal kayaknya dari Jerman. Dia positif. Nah, pas waktu dia positif itu semuanya dilakukan pengecekan lagi atau tes lagi. Nah, tesnya itu bukan tes yang biasa lagi atau tes rapid test ya, bukan. Tetapi ini PCR. Jadi PCR atau PCR ya teman-teman. Jadi di PCR ini kan lebih detail karena PCR itu kan berarti mengecek DNA ya, apakah ada virusnya apa enggak seperti itu. Jadi lebih detail. Nah, di situ hari Senin itu ada yang positif. Hari Selasa itu mereka melakukan pengecekan semuanya. Jadi tanggal 23 Februari itu suami saya dites dan hasilnya itu baru ada itu tanggal 25 Februari. Jadi mulai tanggal 24 Februari itu suami saya sudah mulai karantina hari pertama ya teman-teman. Dan setelah tanggal 25 itu hasilnya datang kira-kira jam 3 sore. Nah, suami saya dinyatakan positif ya teman-teman. Jadi positif COVID.
Terus pas saat dinyatakan positif COVID itu suami saya tuh nggak ada gejala apa-apa ya teman-teman. Setelah beberapa hari di rumah, kira-kira 5 hari, 3 hari lah waktu itu ya, 3 hari bener, itu dia merasakan kayaknya itu badannya sakit semuanya. Terus hari ke-6 itu katanya dia merasakan pusing. Hari ke-7 itu dia muntah-muntah teman-teman. Jadi kayak muntah-muntah, terus nggak enak badan, pokoknya rasanya itu ngilu, nyeri seperti itu. Nah, tetapi diusahakan untuk makan sama suami, karena kan saya selalu bilang kalau dia harus makan ya teman-teman. Dan saya itu khawatir sekali karena kan suami saya punya penyakit bawaan ya, jadi saya khawatir sekali. Setiap 2 jam itu saya SMS. Saya nggak telepon ya, karena saya nggak mau mengganggu istirahat beliau ya. Jadi saya SMS aja gitu. Terus jawabannya entah itu jempol, entah itu cuman oke gitu, nggak apa-apa, yang penting ada jawaban seperti itu. Setiap 2 jam selama 13 hari itu yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi cuman bisa khawatir dari sini, berdoa dari sini, cuman bisa SMS atau ya pokoknya yang penting dia memberikan kabar ke saya, entah itu cuman A, entah itu cuman B, pokoknya ada SMS semacam itu ya. Nah, terus karantinanya itu cuman 10 hari kalau di sini ya teman-teman, di Eropa. Karantina itu 10 hari, dan pas saat 10 hari yaitu tanggal 5 Maret itu ada petugas yang datang, 2 orang petugas kesehatan yang datang dengan membawa ambulans ya teman-teman. Jadi mereka pakai ambulans datang terus ke apartemennya suami. Nah, di sana suami saya dites lagi, tes PCR lengkap lagi ya teman-teman, dan harus menunggu hasilnya lagi waktu itu sampai tanggal 5, karena tanggal 5 itu hari Jumat, jadi tanggal 6 Maret, 7 Maret itu kan hari Sabtu Minggu. Kalau di sini kan hari libur ya teman-teman. Jadi hasilnya pas hari Minggu itu tentunya nggak keluar. Nah, pas hari Senin itu berarti tanggal 5, 6, 7, tanggal 8 itu baru hasilnya suami itu keluar, sudah jam 3 sore kalau nggak salah itu. Nah, suami dinyatakan sudah negatif, dan tanggal 9-nya itu 9 Maret itu hari Selasa itu suami saya sudah masuk kerja teman-teman. Bayangkan, begitu kalau di Jerman dan Austria ya teman-teman, kalau dinyatakan sudah negatif ya masuk kerja seperti biasanya seperti itu, karena kan berarti virusnya sudah mati tuh dalam tubuh, jadi sudah nggak akan menularkan lagi seperti itu. Terus tanggal 9, tanggal 10, 11, tanggal 11 berarti hari Selasa, hari apa? Tanggal 9 hari Selasa, 10 Rabu, 11 Kamis, 12 Jumat, 11 Kamis ya. Jadi tanggal 11 hari Kamis itu suami saya harus pulang ke Austria, karena seperti yang saya videoin kemarin itu karena tanggal 12 yaitu tepatnya hari Jumat itu suami saya harus periksa kesehatan ke rumah sakit teman-teman, yaitu ngecek darah menyangkut dengan penyakit bawaan suami saya. Sebenarnya suami saya harus cuci darah, tetapi katanya darahnya bagus, jadi nggak jadi cuci darah, cuman diambil darahnya untuk sampel atau untuk tes ya. Jadi ya hasilnya seperti di video kemarin juga itu, suami saya tangannya sampai merah-merah itu karena pengambilan darah. Biasanya lebih parah daripada itu ya teman-teman. Itu yang saya tunjukkan kemarin itu nggak ada apa-apanya. Suami saya pernah dilubangin di lehernya di sini sampai ke dalam. Pokoknya suami saya itu ya seperti itulah orang yang sudah umur juga ya teman-teman. Makanya saya itu selalu bilang kalau ada orang yang halu mengada-ada itu saya nggak suka itu, karena kan orang itu nggak selalu di atas gitu loh. Kadang itu kita juga ada di bawah seperti itu teman-teman. Ini sebagai pengingat aja ya teman-teman. Papa, somebody is very curious.
How are you feeling when you got corona? Is it you feel awa? I feel like ill. Heavy ill. Like heavy ill? Huh? You have fever? Ja. You have fever also? Ja. So, suami saya juga Schüttelfrost. and then awa body awa? Ja, Bone awa. And then vomit, right? And then Headache. Suami saya kena semuanya ternyata. Kukirain tanpa gejala, ternyata ada gejalanya. And how many days? No, you got 13 ya? 2 Wochen. 2 minggu. 14 Tage. 14 hari suami saya. 2 minggu teman-teman. Dan sekarang sudah handsome lagi. Are you handsome lagi? Immer handsome. Yang penting sudah sehat kembali. No, yesterday you told me about when you got the corona, you still got the vaccine or not? I need 1 vaccine more. In 6 months. And then usually 2 vaccines is it usually? Karena kemarin suami dari rumah sakit ya teman-teman. Nah, terus kata dokternya itu katanya lebih baik kalau suami saya kena corona sekarang, karena berarti kalau dia mendapatkan vaksin berarti tubuhnya itu sudah kuat atau imun sistemnya sudah kuat untuk menerima vaksin tersebut. Jadi biasanya kan vaksinnya ada 2 ya teman-teman, 2 tahap ya. Nah, tahap pertama itu biasanya apakah imun sistemnya itu bisa menerima atau tidak, atau tubuh itu bisa menerima atau tidak, seperti itu. Nah, terus vaksin kedua itu yang vaksin yang benar-benar untuk memasukkan vaksinnya ke dalam tubuhnya. Pokoknya ada 2, silahkan kalian baca-baca di internet ya. Pokoknya ada 2 tahap itu untuk vaksin corona. Nah, sampai di situ video saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Cus, dadah semuanya. Wassalam. Sehat selalu, karena sehat itu adalah pangkal kaya. Oke? Sehat pangkal kaya, seperti itu ya teman-teman. Cus, dadah, wassalam.